Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan mulai belajar lagi. Siap ya? Pertama, kita akan belajar menulis kalimat tanya dan kata tanya yang tepat. Yang kedua, kita akan menyelesaikan soal cerita yang berhubungan dengan satuan berat. Yang ketiga adalah membandingkan berat benda. Kita mulai. Coba perhatikan di sini Bu Mentari punya satu kalimat tanya. Apa yang harus kita lakukan untuk merawat tanaman? Coba kita cari pada kalimat tersebut menggunakan kata tanya. Ya, apa? Anak-anak semua, kata tanya apa digunakan untuk menanyakan sesuatu. Misalnya, apa yang kamu makan? Apa yang akan kamu lakukan? Begitu. Selanjutnya, kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan orang. Contohnya, siapa yang menyiram tanamanmu? Kata tanya selanjutnya yaitu kapan. Kapan digunakan untuk menanyakan suatu peristiwa yang terjadi. Contohnya, kapan kamu membeli tanaman itu? Kata tanya selanjutnya yaitu bagaimana. Kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan cara. Contohnya, bagaimana kamu menanam tanaman itu? Perhatikan lagi anak-anak, kalau sekarang kata tanya berapa? Kata tanya tersebut digunakan untuk menanyakan jumlah atau satuan. Contohnya, berapa kali kamu menyiram tanamanmu? Kata tanya selanjutnya yaitu mengapa. Mengapa digunakan untuk menanyakan alasan. Contohnya, mengapa kamu menyiram tanamanmu? Kata tanya yang terakhir adalah di mana, kemana, dan dari mana. Kata tanya tersebut digunakan untuk menanyakan tempat berlangsungnya peristiwa. Contohnya, di mana kamu membeli tanaman itu? Kemana tanamanmu akan dipindahkan? Dan dari mana kamu mendapatkan pupuk itu? Yuk anak-anak, sekarang kita berlatih. Silakan anak-anak membuat 9 kalimat tanya yang berhubungan dengan tanaman. Gunakan kata tanya berikut. Jangan lupa untuk menulisnya dengan huruf tegak bersambung. Mengerti? Yuk anak-anak, sekarang kita berlatih bagaimana cara menyelesaikan soal yang berhubungan dengan satuan berat. Siap ya? Kemarin kita sudah mempelajari materi satuan berat. Hari ini kita akan berlatih mengerjakan dengan soal cerita. Bu Mentari bacakan ceritanya. Paman mengajak Ino membeli pupuk. Di toko ada 5 tumpuk karung pupuk. Ya, masing-masing karung beratnya 5 ons. Selain itu, ada 2 karung pupuk masing-masing beratnya 1 kilo. Berapa ons jumlah berat karung yang ada di toko? Nah, kita mau tahu keseluruhan berat karung yang ada di toko. Mulai dari yang ada di tumpuk-tumpuk dulu. Ada 5 tumpuk karung pupuk, masing-masing beratnya 5 ons anak-anak. Oke, kita tinggal menjumlahkan saja ya. 5 ons ditambah 5 ons lagi sampai 5 kali anak-anak karena ada 5 tumpuk kan. 5 ons ditambah 5 ons lagi ditambah 5 ons lagi. Dah tuh. Dah 5 tumpuk. Tumpuk 1, 2, 3, 4, 5. Berapa jumlahnya anak-anak semua itu? Ya, tepat sekali 25 ons. Baik, kita ingat lagi bahwa di toko tersebut bukan hanya ada 5 tumpuk, tapi ada juga 2 karung pupuk masing-masing beratnya 1 kilo. Nah, kita tinggal jumlahkan saja. 1 kilo ditambah 1 kilo sama dengan 2 kilo, tepat sekali. Nah, kita mau tahu keseluruhan berat yang ada pada toko tersebut. Tapi satuan beratnya ons. Lihat anak-anak, yang di atas ini sudah ons. Di bawahnya, apakah sudah ons?
Belum ya? Nah, kita mau mencari dulu yang 2 kilo. Oke, yang 2 kilo itu berapa ons ya anak-anak? Anak-anak sambil melihat tangga satuan beratnya. Dari kilo mau ke ons. Naik kata turun. Ya turun. Kalau turun, duanya ini diapakan anak-anak? Dikalikan nggih. Dikalinya turun berapa ya dari kilo ke ons? Tangganya turun berapa? 1 kali. Nolnya juga 1. 2 dikali 10 sama dengan 20 satuannya ons nggih. Nah, kalau sudah ketemu begini, tinggal kita jumlahkan saja. 25 ons ditambah berapa itu tadi? 20 ons sama dengan berapa ya anak-anak? Tepat sekali, 45 ons. Kita tambahkan keterangan. Jadi berat seluruh pupuk di toko adalah 45 ons. Tanda titik. Selesai. Mudah kan? Konsentrasi ya. Ini soal kedua. Ibu membeli pupuk kemasan 5 ons sebanyak 4 buah. Ingat, kemasannya itu tiap kemasan beratnya 5 ons. Ibu belinya 4 buah. Berapa kilogram pupuk yang dibeli ibu? Nah, bila dihitung dalam satuan berat gram, berapa gram pupuk yang dibeli ibu? Ini mudah sekali anak-anak. Yuk kita mencoba mengerjakan. Ibu itu membeli 4 buah pupuk kemasan. Masing-masing kemasannya itu beratnya 5 ons. 5 ons ditambah 5 ons ditambah 5 ons ditambah 5 ons. Ini anak-anak di rumah pasti udah ketemu nih hasilnya berapa. Ya kan? Berapa? 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5. 20. Ingat, satuan beratnya juga ditulis. Nah, sekarang tinggal kita cari. Tadi pertanyaannya tanya berapa kilogram. Dari ons kita jadikan apa anak-anak? Kilogram. Anak-anak lihat tangga satuan beratnya. Dari ons mau ke kilogram, naik atau turun? Ya tepat, naik anak-anak. Jadi kalau naik si 20-nya ini kita bagi. Naiknya berapa tangga ya? Dilihat dong. 1 tangga. Kalau 1 tangga, nolnya juga 1. Kita tambahkan di sini angka 1. Oke, tinggal kita coret nol-nolnya. 2 dibagi 1. Jawabannya adalah bilangan itu sendiri. Jadi 20 ons sama dengan 2 kilo. Selesai. Nah, sekarang dari 2 kilo ini mau kita jadikan apa anak-anak? Ya, tepat sekali, mau kita jadikan dari 2 kilogram ini mau kita jadikan ke gram anak-anak. Yuk anak-anak sambil melihat tangga satuan beratnya lagi. Dari kilogram sampai ke gram itu naik atau turun? Ya, tepat sekali, turun. Kalau turun sudah pasti dikali. Kalinya ini tangganya turun berapa anak-anak? 1, 2, 3. Nolnya di sini juga 3. 2 dikali 1000. 1000-nya ada 2 anak-anak. Berapa hasilnya ya? Tepat sekali, 2000. Satuan beratnya jangan lupa, gram. Selesai deh. Tinggal kita
tulis keterangannya. Jadi pupuk yang dibeli ibu totalnya 2000 gram. Tanda titik. Selesai. Yuk anak-anak, kita berlatih. Tulis soal tersebut di buku dan segera kerjakan. Bila ada kesulitan, silakan menghubungi Bu Mentari. Semangat! Baik anak-anak, kita mulai lagi. Saat ini kita akan belajar tentang perbandingan dengan menggunakan simbol. Mungkin anak-anak di rumah sudah pernah belajar ini. Kita ingat lagi ya. Jadi di sini Bu Mentari akan menuliskan beberapa simbol. Kita ingat lagi bersama. Kalau simbol ini artinya apa anak-anak? Ya, simbol ini adalah simbol lebih kecil. Kenapa? Karena bila kita memberikan garis bantu di sini ya, dia jadi huruf K, lebih kecil. Oke. Selanjutnya simbol yang lain. Nih, anak-anak pasti tahu ini. Ini adalah simbol lebih besar. Kenapa ya? Karena bila kita memberikan garis bantu di sini, ini garis bantunya, dia jadi huruf B, lebih besar. Mengerti ya? Lalu simbol yang terakhir, anak-anak di rumah pasti sudah tahu ini. Coba tebak apa? Iya, ini adalah simbol sama dengan. Oke, ngerti anak-anak? Baik anak-anak, kita akan berlatih dengan simbol tadi ya. Oke, perintahnya begini. Berilah tanda lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan. Bu Mentari punya contoh di sini. 2 kilo titik-titik dibandingkan dengan 1 kilo. Oke, 2 kilo lebih apa ya dari 1 kilo? Lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan? Sudah ketemu? Ya, tepat, lebih besar. Karena lebih besar, kita cari simbolnya. Mana lebih besar? Jika anak-anak bingung dalam mengerjakan, bisa nanti diberi garis bantu. Kalau sudah, garis bantunya dihapus deh. Ini dia, lebih besar. Selanjutnya, Bu Mentari punya contoh lagi. Perhatikan ya. 4 kilo titik-titik 20 ons. Waduh, bagaimana ini anak-anak? Ada dua perbandingan nih, 4 kilo dan 20 ons. Tapi yang satu satuan beratnya berbeda, Bu Mentari. Bagaimana? Nah, kita bisa menyamakan dulu satuan beratnya. Mau disamakan dengan yang mana bebas anak-anak. Kita pilih yang belakang saja ya. 20 ons ini kita samakan dengan yang kilo. Jadi 20 ons ini kalau kita ubah jadi kilo, dari ons mau ke kilo, dia naik atau turun? Ya naik, karena naik 20-nya kita bagi. Naiknya berapa tangga anak-anak? 1 tangga. Nolnya juga 1. Berapa itu? 20 dibagi 10. Ya, nolnya hilang. 2 dibagi 1 jawabannya adalah 2. Ini 2 kilo ya anak-anak. Nah, dari sini 20 ons itu kan sama aja 2 kilogram. Kita bisa membandingkan 4 kilo dan 2 kilo. Lebih apa ya? Lebih apa? Ya, tepat sekali. 4 kilo ini lebih besar dari 20 ons atau 2 kilo. Lambangnya yang mana, simbolnya yang mana, kita cari.
Ini dia. Selesai deh. Mudah kan? Nah, ini tugas terakhir. Kerjakan latihan berikut. Isilah dengan tanda lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan. Tulis soalnya pada buku ya. Begitu dulu yang kita pelajari hari ini. Bila ada kesulitan, silahkan menghubungi Bu Mentari. Bu Mentari akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.